Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gilang Rizky Ramadan dari program studi Teknologi Rekayasa Internet kelas 4A ya. Jadi di sini saya akan membuat video hands-on merekam dan menjelaskan proses pengembangan web secara langsung ya. Jadi pada kuis praktikum ini kita akan membuat sebuah web application bernama Guestbook. Jadi di sini buatlah sebuah aplikasi web sederhana berupa buku tamu, di mana pengguna dapat mengisi nama, email, pesan, dan melihat daftar tamu yang telah diinput. Pada aplikasi dibangun menggunakan Django ya, dan menggunakan DBMS, Postgre, ataupun MySQL. Pada aplikasi sekurang-kurangnya memiliki fitur berikut. From buku tamu, untuk melakukan input nama, email, dan pesan dilengkapi dengan button submit untuk menyimpan ke database. Yang kedua, terdapat tampilan daftar tamu berupa tabel yang menampilkan informasi seperti nama, email, pesan, dan waktu pengisian. Yang ketiga itu ada CRUD menggunakan kelas base view, yang mana create form untuk mengisi buku tamu, read menampilkan daftar tamu yang sudah mengisi form. Yang ketiga itu update untuk mengupdate berubah ya jika ada kesalahan ketika mengisi buku tabung. Yang keempat itu delete ketika pengguna tidak menggunakan salah membuat akunnya. Desain sederhana namun menarik dan responsif. Baiklah, di sini terdapat tutorial pada website Django ya untuk memulai project setupnya. Baiklah, sebelum memulai project setup kita menggunakan Django. Kita download dulu Django ya. Di sini sebelum memulai project setup kita download Django pada aplikasi pada web berikut dengan menggunakan basing yang pakai Linux menggunakan Python min-m, kalau Windows py-min-m, kalau kita menggunakan py-min-m, tergantung kalian menggunakan Windows ataupun Linux ya. Selanjutnya kita ada persyaratan ini menggunakan DBMS, Postgre ataupun MySQL, bebas memilih ya. Jadi di sini saya akan menggunakan PostgreSQL. Nah, baiklah, langsung kita implementasinya. Buka Visual Studio Code, kita close. Nah, pada tutorial ini membuat direktori terlebih dahulu. Nah, oke, coba Windows, oke, kita ke terminal ya, kita cd. Nah, kita akan menyimpan di folder pemrograman internet ya, di folder C ya. Kita menggunakan cd untuk pindah directory. Nah, sudah masuk. Selanjutnya kita membuat enclosure directory kalau salah di sini. Nah ya, membuat directory yang mana membuat directory bernama ya. Oke, jadi di sini kita buka directory-nya. Nah, ada pemrograman internet. Jadi fungsi mkdir itu membuat directory membuat directory kosong bernama quiz ya.
yang akan menjadi wadah utama dalam proyek Jingo kita. Selanjutnya kita ke terminal, menggunakan perintah Jingo start project untuk memulai project kita. Kita ketik Jingo admin start project. Ya, kita start project buku utama buku kita semua. Dimana fungsinya jika admin start project ini membuat struktur dasar pada project Jingo di dalam directory saat kita buat semuanya. Ini kan kosong nih, jadi ketika kita mendengar perintah Jingo admin start project dalam menu buku tamu, dia akan membuat sebuah struktur dasar ya di sini yang bisa kita lihat sebagai project utama dalam web application kita ya. Kita pindah ke buku tamu untuk membuat aplikasinya. Ketika kita sudah di dalam buku tamu, kita menggunakan perintah cd Jingo admin start app ya teman-teman. Ini start app, yes. Dan dimana fungsi Jingo admin start app ini membuat aplikasi Jingo bernama start app ya, akan menulis fitur-fitur dalam aplikasi kita biar supaya kita tidak acak-acakan ya foldernya. Oke, jadi di sini sudah ada ya Facebooknya, kita sudah berhasil. Langkah selanjutnya kita lihat dalam Facebooknya. Oke, lebih mudah kita buat database dulu ya. Kita buka PG admin. Nah, ini lagi loading ya teman-teman. Oke, jadi sudah masuk ya di PG admin. Nah, kita di sini suruh login untuk masuk ke dalam PostgreSQL ya. Kita login dengan password kita. Jadi di sini dalam PostgreSQL terdapat di database AlexDB sama Postgre. Nah, kita buka ke command line interface, kita login menggunakan Postgre ya. Secara otomatis dia akan connect karena kita sudah login ya. Lalu kita buat database-nya menggunakan perintah create database. Buku tamu fungsinya akan membuat sebuah database baru bernama buku tamu ya. Oke, sudah berhasil. Nah, untuk memanggil database yang ada di PostgreSQL, kita ke project utama yaitu buku tamu di setting file. Kita akan setting buku tamu, bisa dibilang database-nya. Nah, untuk memanggil Facebook kita tambahkan di sini kita panggil Facebook ya. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke database. Nah, yang dimana engine-nya menentukan jenis database-nya. Di sini bisa seperti Postgre ataupun SQL ya. Di sini karena SQL. Name itu nama dari database yang ingin kita hubungkan. Jadi yang kita buat itu kan buku tamu. Nah, ini database yang ingin kita hubungkan ke sini. Oke, bentar. Di sini kalau nggak salah pada tempat
meskipun kita gak pernah membuat sebuah database yang menggunakan perintah ini ya, name, user, password, kita copy ya, ke sini. Nah, name ini kita hapus karena bukan yang ingin kita ambil ya namanya, melainkan kita ubah menjadi buku tamu. Oke, jangan lupa kita benerin identitasinya ya. Oke, kita ubah menjadi buku tamu untuk memanggil namanya. Username untuk login ke database ya, yaitu Postgre, dan passwordnya itu 19 nama saya, dan host ini alamat server database nya. Nah, artinya localhost database ada di komputer kita sendiri ya. Nah, berarti portnya ini untuk komunikasi ke database server. Secara default itu Postgre menggunakan 5432 ya. Oke, kita simpan. Nah, kenapa ini name-nya harus berubah? Karena kalau tetap pakai default SQL 3 maka tidak bisa pakai Postgre atau MySQL ya. Oke, ini sudah dapat terhubung ya seharusnya. Selanjutnya kita ke implementasi Guestbook pada model Pi ya di sini. Yang mana model Guest itu sebagai blueprint untuk membuat tabel tamu di database. Dengan model ini kita bisa menyimpan data, nama, email, pesan, dan waktu kedatangan tamu, melakukan fitur CRUD tadi terhadap data menggunakan Django ya. Jadi di sini kita mengimport modul Django dari Django menggunakan form Django DB models ya, import models. Model ini berisi kelas-kelas dan fungsi dipakai untuk mendefinisikan model struktur data kita. Terus kita panggil menggunakan kelas view ya, fungsi kelas view. Kita menggunakan kelas models. Fungsinya membuat kelas baru bernama Guest yang turunan dari model. Artinya ini di sini artinya model database ya. Django akan membuatkan tabel bernama Guest di database berdasarkan model ini. Selanjutnya kita definisikan name, model, char field, misalnya identitasnya ada masalah. Oke, kita bagaimana name ini membuat kolom bernama name ya, multiple text pendix ya. Kita maknanya ini lebih enak, kita kasih status aja ya. Char field di sini fungsinya untuk teks maksimal beberapa karakter. Nah, max length 100 yang tadi itu artinya maksimalnya 100 karakter saja. Lalu di sini terdapat salah ya. Kita lihat
misalnya di sini. Oke, sudah teratasi error 1. Selanjutnya di lupa tanda petik. Nah, petik dulu. Selanjutnya kita definisi email ya. Email model email field. Oke, kita rapikan terlebih dahulu. Nah, ini membuat sebuah email ya. Kalau untuk menyimpan apa bisa dibilang alamat email field ini secara otomatis memvalidasi format email saat form diisi. Selanjutnya kita panggil message ya. Message. Nah, ini fungsi untuk memanggil pesan ya. Menggunakan text field. Fungsi ini untuk message ini untuk menyimpan pesan tanda ya. Text field ini cocok untuk teks yang panjang tanpa batasan karakter khusus. Selanjutnya kita akan membuat waktu saat penginputannya. Create add models. The time field to no add true, yang artinya kolom ini untuk menyimpan waktu saat data dibuat. The time field ini fungsinya untuk tanggal dan waktu. Auto no add ya artinya waktu akan otomatis diisi saat data pertama kali dibuat. Yang terakhir itu left str. Nah, yang dimana metodenya akan membuat tampilan objek di Django admin lebih mudah dibaca ya. Oke, kita simpan. Sekarang ke tahap 4, membuat from input ya di Facebook bisa. Di sini kan belum ada nih. Lalu kita buat untuk from inputnya ya, forms.py. Sudah. Selanjutnya mengapa langkah ini fungsinya buat apa? Menghubungkan data dari user via HTML ke model base di sini ya. Validasi otomatis jika email tidak valid, maka kolom kosong dan lain-lain. Validasi otomatis saja. Form ini nantinya bisa ditampilkan di HTML. Kita definisikan untuk mengimport modul from ini import from. Nah, artinya mengimport modul from dari Django, model yang akan digunakan untuk mengolah from Django ya. Selanjutnya kita from model import base.
Nah, artinya mengimport model guys dari file model spike di sini ya. Karena form di sini berbasis model form, kita butuh referensi di kode ke model tersebut ya. Ke model tersebut. Selanjutnya kita buat kelas guest_from yang merupakan kelas dari model from ya. Kelas guest_from model from. Oke. Dan yang mana fungsi kelas guest_from model from membuat kelas guest_from yang merupakan subclass dari from ya. Artinya from ini otomatis akan dibuat berdasarkan struktur model guest nantinya. Selanjutnya kita definisi kelas meta. Karena meta adalah kelas internal untuk mengatur konfigurasi from. Jadi di sini kita tentukan model mana yang dipakai dan field mana yang ingin kita tampilkan ya. Jadi kita tampilkan model. Yes, memberitahu fungsinya itu memberitahu Django bahwa from ini terhubung ke model guest ya. Selanjutnya, jadi kolom from ini akan sesuai dengan kolom yang ada di model guest. Selanjutnya itu kita definisiin menentukan field ya. Fields kita definisiin name, terus kita definisiin email dan kita definisikan sets. Oke. Dimana field ini menentukan field mana saja yang dari model guest yang ingin ditampilkan di form. Field create yang kita buat di model sini tidak akan ditampilkan karena diisi secara otomatis ya. Selanjutnya itu sudah ya, nggak ada lagi. Sudah kan, cuma manggil and input message sama waktu. Oke, sudah. Selanjutnya kita ke view file yang dimana fungsi utama apa ya, jadi bisa dibilang mengapa langkah. Jadi kita buat kodenya di sini. Nah, jadi bisa dibilang model view ini di sini Django akan menangani permintaan request dari pengguna dan mengatur sebuah respon ya berupa tampilan halaman web, form, dan datanya. Jadi mengapa langkah ini dilakukan? Langkah ini dilakukan agar atau supaya Django tahu apa yang harus dilakukan ketika user membuka halaman form pengisian buku tamu. Django tahu bahwa bagaimana cara menampilkan semua data tamu yang sudah mengisi buku tamu. Baiklah, jadi di sini from Django shortcut info render
sudah didefinisikan ya, mengimport render ya. Selanjutnya kita mengimport empat jenis kelas ya, CRUD tadi. Menggunakan perintah from GNU view generic import create view, raise view, update view, dan terakhir delete view. Jadi di sini mengimport 4 jenis ya, class base view bawaan GNU. Selanjutnya kita definisi from models import, kita panggil biasa ya, import selanjutnya mengimport from yang sebelumnya kita buat di from file. Import US from. Oke, selanjutnya kita menggunakan from GNU URLs, import reverse lazy. Yang mana reverse lazy di sini digunakan untuk menentukan URL tujuan setelah form berhasil disubmit ya. Selanjutnya kita definisi kelas pertama, yaitu kelas create ya, kelas US create view. Fungsi dari kelas US create view membuat tampilan untuk mengisi from tamu ya, menggunakan create view. Kita definisikan model biasanya yang akan dipanggil model model besar. Selanjutnya kita mengambil from class yes from yang sudah kita buat sebagai inputan ya, template. Kita definisikan template name yang ingin kita panggil ya, yes book from HTML. Jadi fungsinya template name menentukan template HTML yang akan digunakan untuk menampilkan from. Hal ini berisi teks HTML dan GNU template language ini untuk menampilkan from-nya. Jadi ketika kita membuat modelnya itu untuk memanggil from HTML, kita harus membuat folder templates
lalu kita kasih nama US. Di dalam US baru kita isi dengan file from HTML. So, jadi sukses URL refresh lazy kita panggil. Setelah berhasil menyimpan data tamu, user akan diarahkan ke halaman daftar tamu guest list ya. Halaman tamu itu guest list guest yang selanjutnya yaitu kita buat class list ya, read list tapi kita pastekan, sudah kita definisikan models. Jadi kita dalam read kan cuma melihat, kita tidak perlu menginputkan ya from class bus. From itu bisa kita panggil, cuma kita panggil template name. Untuk ini HTML kita ganti menjadi list HTML. Kita ubah as URL akan ini memanggil ketika hasil ya, kita ganti dengan konteks object name itu yes, yang artinya menyediakan nama konteks yes ya di sini ya, pakai s agar bisa digunakan di template nya. Ordering create yang artinya menyusun data, yang artinya menyusun data berdasarkan waktu yang diinput dari data terbaru ya, dari data terbaru yang ke lama. Sudah kita terakhir ketiga itu kita definisikan satu ya. Oh ya, sorry di sini lupa ganti di list view. List view list view nah kita ketik ke fitur update ya, kita ganti update view. View. Nah, jadi untuk update view ini from class use from bisa kita hapus karena update kan akan menampilkan from pengisian ya, jadi bisa kita hapus templates-nya, kita hapus ke from HTML udah ya. Nah, kita tambahkan sukses URL refresh lazy untuk melihat ke read-nya apakah sudah berhasil atau belum. Yang terakhir itu delete view.
Hmm, jadi untuk delete ini cuma menampilkan eh, data yang ingin dihapus ya. From-nya kita hapus, namanya ini kita tampilkan halaman HTML-nya lewat HTML. Kita ketika berhasil, dia akan diarahkan ke halaman wishlist ya. Oke, kita lihat dalam soal nah yang terakhir itu URL routing ya. Sini kita belum langkah krusial URL routing itu. Karena tanpa routing, aplikasi Jingo tidak tahu harus menjalankan apa saat user membuka URL di browser. Mengapa langkah ini dilakukan? Karena untuk menghubungkan URL yang diketik pengguna di browser ke tampilan view yang sesuai. Lalu memisahkan logika di tiap aplikasi secara modular ya. Oke, kita ke URLs. Di sini kan belum ada URLs, kita tambahkan ya. URLs.py. Nah, sudah menambahkan URLs.py, kita panggil from Django URLs import patch ya. Nah, from view kita panggil model view-nya kurang titik view import panggil website webs webs wishlist ya, wishlist view yang tiga itu wishlist update dan terakhir itu DLR. Jadi fungsinya itu di sini mengimport patch dari Django yang digunakan untuk mendefinisikan URL. Yang kedua itu mengimport 4 view yang sudah dibuat tadi ya. Selanjutnya URL spectrum patch kita panggil where's page view as view. Oke, as view with ketika user mengakses halaman utama di sini maka akan ditampilkan ke from input utama ya, fungsi patch-nya. Yang kedua itu patch
page guest list view as view guest list ya. List view list guest list. Oke, guest list view untuk ketika user membuka daftar, maka akan diarahkan ke halaman daftar tamu di sini. Fungsi list view ini. Ya, tempat itu update ya. Update views from views from ya, terakhir itu kita panggil where else delete ya. Page pastikan dulu page hapus view guys delete ya. Guys delete oke, sudah ya. Bentar. Seharusnya di sini tidak kosong ya. Seharusnya kita benar di implementasi URLs. Tidak ada di sini. Oh iya, seharusnya kalau ada tuh kayak misalkan kayak gini ya. Seharusnya di sini daftar edit simpan. Seharusnya kita manggil folder guest booking di sini ya. Sini sudah. Di sini fungsi page admin site ini URL mengaktifkan halaman admin Gino di admin ya. Nanti kita panggil
kita ubah boot less URLs kita hapus. Fungsi input URL ini mengarahkan semua URL utama root domain ke file Facebook yang ada di sini ya, ke URL yang ada di Facebook di sini untuk data di sana. Di sini masih ada ini. Jadi kita cek seperti ini kenapa salah. Kita ini tapi pastikan input ya. Datanya kalau masalah di inputnya bagaimana? Oh iya, patch inputnya belum didefinisikan. Kita akan jelas di sini. Oke. Patch input. Pesan yang ngomong sekarang. Oke. Sorry, lupa. Oke, selanjutnya kita terakhir itu membuat template HTML ya. Di Facebook kita pertama itu buat folder bernama templates. Di sini tambahkan oke. Kita lihat ya, cari di web session berarti bisa template sama ya. Oke. Oke, sudah menggunakan template, kita buat ini guys. Jika sudah, kita buat form HTML ya. Form HTML. Oke. Mungkin kita sederhana dulu ya buat tag. Oke, kita buka aja Bootstrap 5 Bootstrap. Oke, dari Windows dokumen. Oke, kita
Nah, kita ganti buku tamu ya, buku tamu. Oke, kita simpan. Oke, kita jalankan untuk membuat database itu. Di sini ada lab session praktikum 3. Menjalankan migrasi database itu menggunakan Python manage migration dan migrate ya. Oke. Nah, sudah berhasil membuat ini migration. Kita lihat kenapa ini masih ada baru tab. Kita lihat Sarah sudah kita definisikan ya tadi ya di form name, email, message. Benar sudah. Models udah balik sama. Oh, di sini message-nya. Oke, salah satu pantesan tadi. Oke, kita kembangkan antara message untuk feed email models. Kita lihat. Oke. Di filter email. Benar.
coba kita copy ya. Oke, sudah. Masih. Masih. Tapi sebenarnya udah benar sebelumnya. Di build models. Cuma di coba. Coba kita email sih udah di sini. Email. Ternyata salah di sini. Oke, apa yang typo? Oke, kita berangkat migration database-nya. Nah, sudah berhasil ya. Kita di situ. Oke, kita jalankan Python manage migrate by ya. Oke, salah. Kita jalankan. Jing admin database-nya. Dan aturan engine-nya ini pakai Post ya. Oke, Post SQL apa ya? Kita pakai SQL seharusnya Postgre ya di ini. Nah, kita copy aja sini. Oke, kita copy. Oke, sudah. Kita migration ulang. Oke, kita ke database sudah. Lalu kita jalankan item server. Oke, kita buka di sini. Nah, di sini sudah berhasil ya. Buka, tinggal nanti di part selanjutnya kita bakal edit halaman HTML. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah kata dan salah pengertian. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.